Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Akila Febrin Dwi Putri Widiana, NIM 252410102023. Saya Hilma Adia Fadila, NIM 252410102001. Saya Kesha Valencia Agatha dengan NIM 2524101020008. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk latihan yang pertama. Latihan pertama ini mengenai sebuah jumlah masalah yang ditawarkan kepada sebuah tim. Dan untuk setiap masalahnya ini diberikan informasi apakah setiap orang yang ada di tim ini yakin dengan solusinya atau tidak. Nah, untuk menyelesaikannya, kelompok kami telah membuat kode program seperti berikut. Jadi untuk yang pertama-tama ini ada n di sini variabel untuk input memasukkan jumlah masalah. Nah, untuk mengubah string yang tadi menggunakan integer. Selanjutnya ada jumlah sama dengan 0. Ini maksudnya kita tuh membuat sebuah kayak papan skor gitu yang bernama jumlah untuk menghitung masalah yang akan dikerjakan. Nah, nilai awalnya ini diatur ke 0 karena kita itu belum menemukan masalah yang bisa dikerjakan. Selanjutnya, i sama dengan 0. Ini maksudnya membuat variabel bernama i yang berfungsi sebagai penghitung putaran atau loop. Kita juga mulai dari 0 karena dalam pemrograman hitungan itu dimulainya biasanya dari 0. Selanjutnya di sini ada while i kurang dari sama dengan n. Maksudnya adalah selama nilai i lebih kecil dari nilai n, maka semua kode yang ada di bawahnya ini akan dijalankan. Selanjutnya ini untuk print masalah ke i plus 1. Maksudnya ini i plus 1 ini digunakan untuk seumpama jika i adalah i-nya ini tuh 0, nah dia ini akan mencetak masalah yang ke 1. Nah, jika i-nya ini yang ke 1, berarti cetak masalahnya itu yang kedua. Selanjutnya di sini ada Anissa sama dengan integer input apakah Anissa yakin 1 atau 0. Nah, di sini maksudnya ini Anissa ini menanya kita tuh menanyakan apakah Anissa ini yakin dengan solusinya atau tidak. Jika yakin itu akan kita akan masukkannya dengan angka 1 dan jika tidak yakin 0. Begitu juga dengan Bella di sini menanyakan apakah Bella yakin dengan solusinya. Jika yakin ketikkan 1, jika tidak 0. Begitu juga dengan Cici yang menanyakan apakah Cici yakin dengan solusinya. Jika yakin mengetikkan 1, jika tidak maka 0. Selanjutnya dilanjutkan dengan if Anissa ditambah Bella ditambah Cici. Nah, Anissa tambah Bella tambah Cici ini untuk menjumlahkan ketiga jawaban. Kurang dari lebih dari sama dengan 2, ini tuh mengecek apakah totalnya ini lebih besar atau sama dengan 2. If sendiri-sendiri ini jika totalnya 2 atau lebih itu maka jalankan kode yang di bawahnya. Jumlah sama dengan jumlah plus 1. Jumlah plus 1 ini artinya tambahkan 1 ke papan skor jumlah ini tadi. Contohnya ada I sama dengan I plus 1. Itu maksudnya tambahkan 1 ke penghitung putaran. Jadi I-nya nanti berubah jadi 1. Agar programnya ini tahu bahwa kita tuh sudah selesai dengan masalah yang pertama dan bisa dilanjutkan ke masalah yang berikutnya. Lalu jika sudah selesai, maka print jumlah masalah yang akan diimplementasikan dan juga memanggil variabel jumlah. Selanjutnya ini kita coba untuk run. Untuk yang pertama itu masukkan jumlah masalahnya itu ada 3. Masalah yang pertama ini satu. Masalah yang kedua, Nisa ini yakin, Bella yakin, dan Cici juga yakin. Untuk masalah yang ketiga, Anissa tidak yakin, Bella yakin, dan Cici yakin. Maka jumlah masalah yang akan diimplementasikan itu 3. Selanjutnya kita coba lagi. Kalau yang kita masukkan ini 2. Masalah yang pertama ini Anissa yakin, Bella tidak yakin, dan juga Cici tidak yakin. Selanjutnya di sini Anissa tidak yakin, Bella yakin, dan Cici yakin. Nah, maka jumlah yang akan diimplementasikannya ini cuma 1. Karena yang terhitung hanya masalah yang kedua. Yang di sini hanya Anissa yang yakin, jadi tidak terhitung
jika itu sudah bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal latihan yang nomor 2. Nah, maksudnya di sini tuh program ini tuh berfungsi untuk menghitung jumlah minimum ubin berbentuk persegi yang dibutuhkan untuk menutupi sebuah alun-alun berbentuk persegi panjang tanpa harus memotong ubin. Nah, pertama, program itu meminta input berupa panjang alun-alun, ini disimbolkan dengan N, kemudian itu lebar alun-alun itu disimbolkan dengan M, dan panjang sisi ubin itu disimbolkan dengan huruf A. Nah, kemudian jumlah ubin yang diperlukan pada arah panjang itu dihitung dengan rumus ini, N plus A min 1 dibagi A. Begitu juga untuk arah lebar dengan menggunakan rumus M plus A min 1 dibagi A. Nah, rumus ini itu memastikan bahwa jika ukuran alun-alun tidak habis dibagi dengan ukuran ubin, maka tetap ditambah 1 ubin ekstrak untuk menutup sisa area. Nah, setelah mendapatkan jumlah ubin untuk panjang ini, untuk ubin panjang dan ubin lebar ini, program itu mengalihkan keduanya sehingga total ubin yang harus digunakan itu ini. Nah, ini tuh harus dikalikan. Jadi misalkan ini kita running. Ini masukkan panjang alun-alun itu 6, terus ini 6 juga. Terus di sini 4. Nah, maka jumlah minimum ubin yang diperlukan itu 4. Nah, kenapa kok bisa 4? Pertama, kita kan menghitung ubin panjang. Nah, di sini N plus A min 1 dibagi A. Nah, di sini kan untuk N ini kan panjang alun-alun. Nah, panjang alun-alun itu kan 6. 6 ditambah A itu kan panjang sisi ubin. Nah, di sini panjang sisi ubinnya itu 4. Berarti 6 plus 4 min 1 dibagi A. Nah, itu hasilnya kan 9 dibagi 4. Nah, itu hasilnya 2. Nah, kemudian yang di ubin lebar itu juga seperti itu. Hasilnya itu 2. Nah, maka total ubin itu ubin panjang ini dikali ini. Jadinya 2 dikali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.